Baru 3 menit yang lalu, Iran kembali luncurkan serangan mematikan ke Israel dan rudal Iran sama sekali tidak terdeteksi. Ya, teman-teman semuanya, rudal Iran kembali menghantam kota Beersheba Israel tanpa intersepsi dan mengakibatkan banyak sekali orang terluka. Media Israel melaporkan kebakaran terjadi setelah dampak langsung tersebut. Radio Angkatan Darat Israel mengkonfirmasi Iran hanya meluncurkan rudal. Menurut sumber-sumber Iran, rudal tersebut menargetkan pusat operasi militer dan juga cyber yang aktif. Militer Israel mengakui rudal tersebut yang membawa hulu ledak yang diperkirakan berbobot lebih dari 300 kg mendarat langsung di Beersheba. Saluran 12 Israel mengutip sumber-sumber yang menjelaskan muatan senjata tersebut dan mengkonfirmasi rudal itu tidak bisa dicegat. Tim darurat dikirim ke lokasi dampak dan polisi juga melaporkan semua penduduk yang terjebak di gedung yang terkena dampak telah dievakuasi dengan selamat. Surat kabar dari Haaretz mengutip jika pejabat militer menyatakan sistem pertahanan udara Israel gagal mencegat rudal tersebut dan insiden itu masih dalam penyelidikan. Menurut saluran 12, 7 orang mengalami luka-luka, sementara 30 orang lainnya menderita syok. Sementara itu guys, surat kabar dari Israel, Yediot Ahronot melaporkan, rudal itu menghantam satu bangunan parkir, menyebabkan kawah dan juga membakar banyak kendaraan. Stasiun kereta api di dekatnya juga ditutup karena kerusakan tersebut. Rekaman yang beredar menunjukkan kerusakan yang meluas pada kendaraan dan juga bangunan, dengan asap dan api terlihat di lokasi serangan. Yediot Ahronot menambahkan, beberapa unit hunian mengalami kerusakan. Sementara itu, CNN melaporkan kebakaran terjadi di dekat fasilitas Microsoft di daerah itu. Kantor berita resmi Iran menyatakan rudal tersebut menargetkan Taman Teknologi Gaviam Negev, situs yang diyakini menjadi tempat infrastruktur militer dan cyber. Serangan itu bertepatan dengan pengumuman Teheran tentang gelombang baru peluncuran rudal ke Israel. Kemudian, pada hari itu, Komando Front Dalam Negeri Israel mengkonfirmasi sirene diaktifkan di dataran tinggi Golan setelah infiltrasi pesawat nirawak. Seorang juru bicara militer mengatakan pesawat nirawak itu dicegat yang memicu peringatan. Pertukaran itu menyusul serangan udara skala besar Israel terhadap Iran sejak 13 Juni yang menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur rudal, pejabat militer, dan ilmuwan. Teheran membalas dengan rudal balistik dan serangan pesawat nirawak dalam apa yang telah terjadi menjadi konfrontasi langsung paling intens antara kedua negara hingga saat ini. Menurut Kementerian Kesehatan Iran, serangan udara Israel menewaskan 224 orang dan melukai 1.277 orang yang sebagian besar adalah warga sipil. Media Israel, termasuk Channel 12, melaporkan 25 warga Israel telah tewas dan lebih dari 800 orang terluka dalam serangan Iran tersebut. Ya guys, pemerintah Korea Utara pada hari Kamis membela Iran dengan mengecam serangan udara Israel sebagai tindakan agresi yang mengerikan. Menurut pemerintah yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut, rezim Zionis yang didukung oleh Amerika Serikat dan Barat adalah entitas seperti kanker yang mengancam perdamaian di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyuarakan kekhawatiran serius tentang serangan militer Israel terhadap Iran yang dimulai sejak Jumat pekan lalu karena meningkatkan bahaya perang yang habis-habisan baru di Timur Tengah. Situasi gawat yang disaksikan dunia saat ini jelas membuktikan bahwa Israel yang didukung dan dilindungi oleh AS dan Barat adalah entitas yang seperti kanker bagi perdamaian di Timur Tengah dan penyebab utama penghancuran perdamaian dan juga keamanan global. Kata kementerian tersebut melalui juru kunci bicaranya yang dikutip dari KCNA. Di sisi lain nih guys, Rusia memberikan peringatan keras kepada Amerika Serikat, di mana Rusia mewanti-wanti agar AS tidak memberikan bantuan militer secara langsung kepada Israel yang tengah berperang melawan Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, memperingatkan bahwa bantuan militer langsung Amerika Serikat ke Israel dapat secara radikal mengacaukan situasi di Timur Tengah. Ini akan menjadi langkah yang secara radikal akan mengacaukan seluruh situasi. Ucapnya seperti yang dikutip dari kantor berita Rusia Interfax, dilansir dari Reuters pada Kamis 19 Juni 2025. Ryabkov kemudian mengatakan bahwa Rusia dan Amerika Serikat saat ini sedang melakukan kontak untuk membahas mengenai konflik antara Iran dan juga Israel. Dalam komentar terpisah, Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Narsishkin, mengatakan bahwa situasi antara Iran dan Israel sekarang sedang berada dalam keadaan kritis.
Sebelumnya, seorang sumber yang mengetahui pembahasan internal AS mengatakan jika Presiden Donald Trump dan juga timnya sedang mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap situs-situs nuklir Iran. Pada hari Selasa lalu, Trump secara terbuka menyinggung rencananya untuk membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, tetapi dia mengatakan, "Kami tidak akan menyingkirkannya, setidaknya untuk saat ini," ucap Donald Trump. Ya guys, Israel sendiri mulai melancarkan serangan udara pada Jumat lalu terhadap situs-situs nuklir, di mana ilmuwan nuklir dan juga para pemimpin militer Iran dalam serangan mendadak yang dikutuk Rusia sebagai serangan yang tidak beralasan dan juga ilegal. Iran telah menanggapinya dengan serangan rudal dan juga drone ke kota-kota Israel. Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang pada bulan Januari lalu menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Iran, telah menyerukan penghentian permusuhan antara kedua belah pihak. Vladimir Putin mengatakan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran antara Israel dan Iran adalah mungkin. Ini adalah masalah yang rumit, dan tentu saja kita harus sangat berhati-hati di sini. Tetapi menurut pendapat saya, solusinya dapat ditemukan. Ujar Vladimir Putin dilansir dari kantor berita AFP pada Kamis, 19 Juni 2025. Saya yakin akan baik bagi kita untuk semuanya dan bersama-sama mencari cara untuk menghentikan pertempuran dan mencari cara bagaimana para peserta konflik untuk menemukan kesepakatan. Kami melihat bahwa hari ini di Iran ada konsolidasi masyarakat di sekitar kepemimpinan politik negara itu. Pungkas Vladimir Putin kepada wartawan. Ya guys, Garda Revolusi Iran menyebut akan menyerang Israel tanpa henti hingga fajar dari Senin hingga Selasa. Pihaknya sudah menyiapkan pesawat tanpa awak hingga rudal dalam serangan tersebut. Gelombang ke-9 serangan gabungan pesawat tak berawak dan juga rudal telah dimulai dan akan terus berlanjut tanpa henti hingga subuh, kata juru bicara Garda Revolusi Iran, Ali Muhammad Naini, dilansir dari kantor berita AFP pada Selasa 17 Juni 2025. Sementara itu guys, media Al Jazeera melaporkan sirene serangan udara terdengar di Tel Aviv. Dengan gambar langsung menunjukkan suar di langit, tentara Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran. Setelah Teheran mengatakan telah meluncurkan serangan pesawat tak berawak dan rudal di Tel Aviv hingga Haifa. Israel diketahui telah melancarkan serangan ke pusat Teheran mulai Jumat 13 Juni 2025, di mana pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memperingatkan serangan balasan kepada Israel setelah sejumlah fasilitas nuklir dan juga militernya diserang. Teheran membalas dengan rentetan serangan drone dan juga rudal pada Jumat 13 Juni malam waktu setempat ya, dan juga Sabtu 14 Juni pagi yang menargetkan wilayah Israel. Pada Sabtu 14 Juni dini hari, Angkatan Udara Israel melancarkan rentetan serangan menargetkan pertahanan udara Iran, termasuk juga lokasi-lokasi peluncuran rudal untuk melumpuhkan kemampuan militer negara tersebut. Pada Senin 16 Juni, Iran telah mengkonfirmasi kepada mediator Qatar dan juga Oman pihaknya menutup melakukan negosiasi untuk gencatan senjata saat diserang Israel. Iran juga menyampaikan tidak akan berunding kala diserang.